Agak deg-degan ya. Ini mau memulai podcast pertama. Nggak ada bintang tamu kita masalahnya hari ini, Mam. Nggak ada, belum kebayar bintang tamunya. Ya, bintang tamunya masih kamu ya. Dan kebetulan ini sound kita juga lagi ada bermasalah. Tapi kita nggak apa-apa, masih bisa 1000 jalan untuk menuju ke Roma. Bukan loh. Apa tuh? Bintang tamunya bukan aku. Siapa? Tapi kamu, karena aku yang mau menanya sama kamu. Serius? Lo kebalik ini, ntar dibener dulu kameranya nih. Waduh. Iya dong. Jadi aku dari tadi itu sudah mempersiapkan pertanyaan buat kamu. Jadi kamu lah yang jadi bintang tamu karena aku kan yang nanya, bukan kamu. Agak seperti sidang skripsi ya, Bu ya. Ini Bu ya, agak mengerikan Bu ini, Bu. Kalau gitu boleh saya ngopi dulu, Bu? Boleh. Boleh ya, saya seruput dulu kopinya. Ini kopi, bukan alkohol. Lebih enak sebenarnya plus dikit-dikit ya Mama ya, biar agak gimana gitu ngobrolnya kan. Iya. Biar lebih lepas gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita mau ngobrol sehat nih ya. Iya. Cuman pengen mengulik-ngulik sedikit aja, boleh kan? Waduh, boleh lah. Tapi ini nggak apa-apa disiarin live. Nggak apa-apa, bukan pertanyaan. Bukan live sih, maksudnya di record gitu nggak apa-apa. Boleh. Kira-kira pertanyaan ada yang menjebak aku nggak? Kalau menurut aku sih enggak ya. Menurut aku pertanyaan biasa, tergantung cara pemikiran kamu merasa terjebak atau enggak, atau biasa aja, atau is okay, fine. Oke, it's okay. Aku sih nggak merasa masuk jebakan juga sih, karena kan aku nggak ada yang ditutup-tutupin juga, Ya, gitu kan. Jadi kamu mau nanya apapun, it's okay gitu. Itu enaknya kalau kita terbuka ya. Ya, itu enaknya hidup ini. Betul. Tuh. Ini hanya pertanyaan biasa, pertanyaan remeh-temeh lah, receh-receh gitu aja. Tapi nggak berbau-bau horor kan, Mam? Enggak dong, bukan. Enggak ya, karena Bukan. tadi dimulai awalnya udah agak-agak bagaimana gitu. Bukan. Ini aku cuman mau pertanyaan seputaran antara kita aja sih ya, lebih baik enaknya kita nanyanya antar diri kita sendiri, tidak usah tentang orang lain, orang siapa, orang ketiga, kedua, keempat, sampai ke 10. Oke. Pokoknya orang lain. Ini kita aja obrolan santai, cuman pengen iseng-iseng membuat pertanyaan tadi, coba deh pengen ditanyain. Oke. Jadi kalaupun nanti misalnya ada yang ke distract, ada yang tersinggung, mohon maaf banget, ini tanpa ada unsur kesengajaan, karena memang itu pertanyaan yang udah kamu create buat aku ya, Mam ya, Iya, bukan buat orang lain gitu, enggak ya? Maksud. Oke. Penasaran dengan pertanyaannya nih, bener ya, Mam? Aduh, langsung aja nih. Kita mulai pertanyaan pertama. Satu ya. Pertanyaan pertama. Di usia yang sekarang ini, apa yang paling terasa berbeda buat kamu? Dia bilang katanya pertanyaannya kagak berat-berat. Kenapa Enggak, ini berat santai, banget, Bu? santai. Berat, Bu, ini, Bu. Santai loh. Itu kenapa? Santai ya, Bu ya. Santai ya. Aku Itu harus pertanyaan biasa loh. Biasa. yang paling beda ya di usia yang aku sekarang udah 40 something gitu ya, Bu Apa ya. yang paling terasa berbeda sekarang menurut kamu? Dari segi apakah? Bagaimanakah? Kalau aku sih sekarang ngerasanya aku kayak yang lebih slow aja gitu nanggepin apa-apa gitu. Kayak bukan berarti aku slow respon ya, Mam ya. Kayak misalnya kamu ada masalah, kamu ini, aku bukan berarti aku kurang peka. Maksudnya dalam hal slow itu aku nggak terlalu menggebu-gebu atau berapi-api dalam nge-treat satu masalah gitu loh. Kalau misalnya ada sesuatu masalah yang datang ke aku tuh ada tameng dulu tetep gitu. Kalau dulu yang aku bedain ya, aku rasain ya, dulu aku setiap ada masalah datang, aku langsung berapi-api, tep gini. Ini harusnya nggak bisa nih, orang nggak bisa nggak suka sama gua gitu. Orang itu harus suka sama gua harus ngejelasin ke orang itu gitu. Itu dulu. Gak bisa seperti itu, karena kan setiap orang kan punya pemikiran tentang kita berbeda-beda, entah baik entah buruk. Kita nggak bisa ngatur orang tuh harus suka terus sama kita, harus nggak suka sama kita. Itu hak orang masing-masing, tinggal kitanya aja yang bersikap bagaimana untuk hadapin orang lain. Ya, nah itu dulu aku banget ya, kayak yang nggak bisa, gue tuh harus sesempurna itu di mata orang gitu, gue harus tervalidasi bagus gitu sama orang gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke ya udah, I don't care orang bersikap apa
berpikiran apa sama gue, yang penting gue tetap berjalan ngejalani hidup sesuai dengan norma-norma kehidupan, ya kan, nggak melenceng dari norma-norma kehidupan. Keluarga gue bahagia, orang tua gue bahagia, anak gue bahagia, semuanya bahagia karena dengan adanya gue. Menurut gue kenapa gue mesti musingin pendapat atau pikiran orang lain terhadap gue, gitu kan Mam? Iya kan tuh. Nggak penting banget gitu ya orang lain mau suka atau nggak sama kita. Orang itu tidak membuat kita bahagia, orang itu tidak memberi kita makan, bahasa kasarnya seperti itu ya. Jadi untuk apa kita pikirin? Kita senang-senang sendiri aja. Apa yang membuat kita senang ya kita jalanin, apa yang tidak membuat kita senang ya kita tinggalin, itu aja. Ya bener sih, tapi kayak bener-bener banget. Dulu kayak misalnya aku mau posting sesuatu pun nih Mam ya, kayak ngerasa, waduh nanti salah nggak ya, nanti di komen apa ya, nanti dikira aku lagi apa ya, gitu kan. Itu dulu. Takut dikira menyindir orang atau padahal enggak sih ya. Kayak aku juga kan sekarang seneng tuh posting-posting kata-kata yang menurutku bijak ya, tapi untuk motivasi diriku sendiri, bukan untuk menyindir orang lain, untuk orang lain, tidak. Untuk motivasi diri sendiri aja, seneng aja dengan kata-kata yang seperti ya Allah semoga rezeki suamiku lancar, kuatkanlah dia gitu. Aku suka aja, berarti kan aku ngedoain kamu seperti itu gitu. Oh, berarti sekarang kita udah di tahap level yang sama nih kayaknya. I don't care dengan apa pendapat orang, gue nggak butuh validasi, ya inilah gue gitu, ngejalanin hidup gue. Yang penting ya gue posting di sosmed gue, lo mau nggak suka ya udah, nggak usah diklik tombol like-nya gitu, nggak usah dikasih emot love gitu kan. Jangan ditonton. Sesimpel itu kan sekarang Mam. Itu sih Mam yang menurutku aku agak berubah tuh gitu tuh. Lebih ya udah gitu, ya udah gitu. Itu sih Mam, lebih santai. Kayak misalnya anak-anak marah atau kamu marah, dulu kan aku ikut marah juga, ya kan. Kalau sekarang enggak, kayaknya apaan sih gitu, capek nggak sih marah gitu, iya kan? Bener, sebenarnya yang marah juga capek. Itu kayak malah seneng, malah kesel sendiri, capek sendiri, buat apa ya? Kayak gitu. Itu kayak misalnya kayak kita lagi ngebuang energi gitu kan. Udahlah kita di luar udah capek kerja, energi kita udah terkuras, pulang masih harus dengan berperang dengan mental kita, ya kan? Ya nggak sehat banget. Jadi cara aku nge-treatnya itu udah beda sekarang gitu. Aku mendingan udah sih nggak usah ribut-ribut atau ngobrol hal yang lain gitu sih. Dengan lagu baru aja sekarang menanggapinya. Apa tuh? Si. Bukan cuy. Si gitu. Ya tapi kan kalau aku lagunya beda, cuy. Oke Mam, itu satu pertanyaan sepanjang ini loh Mam. Ada pertanyaan lagi nggak Mam? Kira-kira. Aduh, ngopi dulu dah. Masih yang banyak. Apa nih pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan kedua. Teman seperti apa yang kamu butuhkan? Teman. Ya. Teman ya. Nah, ini aku mau bertanya juga nih. Nah, aku mau bertanya juga sama kamu sebagai seorang istri. Apakah seorang suami masih boleh berteman? Nih, pertanyaanku balikin ke kamu nih. Masih boleh berteman? Iya, maksudnya punya teman lain gitu, kayak teman nongkrong. Punya teman nongkrong, ngopi itu. Menurut kamu apakah kamu nih sebagai seorang istri ngebolehin suamimu nongkrong, ngopi, punya temen ngobrol gitu kan? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, kamu punya teman, menurutku nggak masalah ya. Apa salahnya sih? Semua orang tuh butuh teman ngopi, teman jalan. Asalkan temannya bukan untuk teman yang macam-macam kan? Gitu aja. Terus kita juga sama suami atau suami ke istri saling percaya aja kalau istrinya lagi pergi sama teman atau suaminya pergi sama teman, karena kita tahu suami kita nggak ngapa-ngapain, istri kita nggak ngapa-ngapain. Ya, karena kenapa aku nanya kayak gitu kan, ada juga nih aku punya temen juga yang kayak suaminya itu ya udah punya dia sendiri gitu kan, udah hak milik dia sendiri gitu, kayak suaminya nggak punya kehidupan pribadi gitu, nggak punya social life lagi. Ketika udah sama keluarga ya udah, lo mau kemana, mau nongkrong ya harus ikut. Ada loh yang kayak gitu Mam, adanya pun anehnya kayak gitu. Ya kan, kayak kamu misalkan ada nih teman aku datang gini ngajakin ngopi gini-gini, is okay, silahkan gitu kan. Kalaupun kamu pulang malam jangan lupa bawa kunci, aku nggak mau nungguin, aku ngantuk gitu. Oke, jadi ini udah jelas terjawab. Artinya kenapa kamu mempertanyakan kamu pengen punya teman seperti apa? Berarti kan kamu memperbolehkan suamimu berteman gitu kan dengan orang. Kalau aku sih pengennya punya teman yang
dia itu ngerti kondisi gitu sekarang berkeluarga gitu ya mam ya, punya keluarga, artinya ketika lo nggak menjadi prioritas gitu ya, lo paham aja gitu, misalnya gue lagi ada kesibukan sama istri gue, oh, oke bro nyantai aja, atau kalau bisa lain kali ya gitu, atau kalau bisa ya gue main ke rumah lo deh gitu ya kan, jadi gue yang itu gue malah sukanya kayak gitu loh mam, gitu, temen yang berteman juga sama kamu gitu loh, berteman juga sama. Rumah silahkan aja, boleh-boleh aja, silakan mampir walaupun rumah kita jelek, rumah kita nggak bagus, kalau mau mampir mau bertamu silakan aja, is okay. Atau kamunya mau ngopi di mana ya, karena kan aku tahu kamu ya misalnya nggak pernah ya nauzubillah ya misalnya atau berbuat apa gitu, enggak ya, aku tahu pergi sama teman paling ngopi, ngobrol, ngerokok. Ya kan kamu tahu kenakalanku sebatas apa sih mam? Ya, itu You know lah, you know ya kan, lewat. udah lewat, dan kalaupun sekarang masih ada tipis-tipis ya dimaklumi kan. Iya kan. Aku sih cuman berpikirnya kadang kan namanya orang udah capek kerja ya, mungkin stres dengan kerjaan, mungkin dia butuh waktu me time sendiri sama temennya, butuh teman ngobrol yang lain ya, bukan hanya aku aja. It's okay lah ya. Iya karena gini mam, ada cowok atau permasalahan cowok yang harus diobrolin sama teman-teman cowok juga, sama teman-teman nongkrong juga, yang kadang-kadang kalau sama istri malah bukan solusi dapatnya. Tuh kadang kan istri mungkin dia lagi PMS atau apa ya, lagi capek PMS, terus kayak dapat curhatan dari kita malah emosional gitu loh nangkepinnya. Aku tuh nggak pengennya kayak gitu maksudnya gitu. Nah jadi kalaupun aku punya teman, aku pengennya yang teman yang ya itu tadi aku bilang, dia bisa ngerti kondisi, terus ngobrolnya juga nyambung ya kan, dia bisa memberikan include dan input yang positif buat aku, dan value yang positif juga buat aku gitu kan. Tapi yang satu hal yang paling aku nggak mau itu sama pertemanan itu berbisnis. Itu jeleknya aku sih mam. Aku nggak tahu jeleknya kenapa, karena aku kalau mau berteman ya perlu berteman. Kalau berbisnis aku takutnya ketika kita memulai bisnis dari pertemanan, takutnya ada salah satu dikalahkan. Kalau bukan bisnis kita ya pertemanan kita gitu. Karena kan kalau tentang sudah menyangkut uang itu agak repot ya. Jangankan sama orang lain, mungkin sama saudara, sama istri aja, kalau tidak ada keterbukaan atau gimana tentang uang atau salah selip ngomong itu bisa jadi masalah, apalagi sama temen yang orang lain, pasti bakal jadi ribut. Jangan, lebih baik gak usah. Nah jadi kalau misalnya mau sama gua ya kita berteman aja, for fun aja, mau traveling bareng ayo, nongkrong bareng ayo, tapi kalau untuk lo ngulik-ngulik kita bisnis bareng yuk gitu, kayaknya enggak deh, nanti dulu deh, itu tipikalnya gue yang kayak gitu. Atau mungkin gue yang kayak gini nggak cocok sama model pertemanannya lo, ya udah berarti lo langsung ke skip secara alami gitu kan, ada seleksi alam ya nggak, ya kan mam? Betul. Next pertanyaannya ada lagi nggak nih? Ada dong. Capek juga ini ngopi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, keluarga seperti apa yang kamu inginkan? Keluarga nih ya, agak berat bu, makin malam makin berat nih kayaknya bu. Biar ada Aku naik turunnya gitu pertanyaan itu. Oke, aku pengennya keluarga aku itu keluarga yang terbuka, sakinah mawaddah warahmah, itu oke, betul ya, betul itu dasarnya mam itu. Kok malah kata bener, aku pengennya keluarga itu keluarga yang open, yang terbuka, kayak aku sama anak-anak nggak ada batasan untuk sharing atau ngobrol, tapi mungkin ada namanya anak perempuan agak ada yang dibatasin ya, hal-hal tertentu gitu ya, itu ngobrolnya ngobrolnya cuman bisanya sama kamu, it's okay gitu, tapi kan kamu tetap nyampein ke aku. Iya dong, nah tetap dong. Misalkan apalagi kalau dia minta beli sesuatu, dia mungkin tidak berani ngomongnya sama kamu, atau dia mau pergi kemana dia tidak berani ngomong sama kamu, ya pasti kan aku yang menjembatani. ya Belibet. bener karena anak-anak yang aku perhatiin nih, kalau meminta sesuatu barang yang besar yang nilainya agak mahal, di atas 1 juta atau 2 juta gitu, kayak handphone segala macam atau gadget, itu nggak pernah ngomong ke kamu, pasti mintanya ke aku. Dan tentu saja ya, dan tentu saja aku mengkomunikasikan hal tersebut ke kamu gitu kan ya, karena kan gimana pun yang manajer keuangannya itu di kamu ya kan, tapi untuk memberikan izin akses ke situnya kan aku. Nah, jadi anak-anak
mintanya ke aku ngomong ke kamu. Sama sih kayak gitu ya mam ya. Nah berarti artinya kan terbuka gitu, ya kan? Aku terbuka sama kamu, anak terbuka sama kamu. Nah aku maunya yang kayak gitu aja sih, kayak yang penting sih. Aku pengen keluarga itu yang dekat sama Tuhan, itu aja perlahan-lahan, walaupun dulu mungkin kita sempat agak nggak peduli dengan hal itu, tapi kan semakin kesini umur semakin bertambah, aku pengennya punya keluarga yang bener tadi sakinah mawaddah warohmah, yang dekat sama Tuhan, yang beribadah gitu. Karena kan menurutku tiangnya agama itu kan sholat, jadi remnya segala macam kejelekan itu kan dari sholat mam. Tuh, aku maunya sih yang kayak gitu gitulah gitu ya. Ya manusiawi sih, aku nggak munafik pengen punya keluarga yang sempurna, enggak, cuman kan ya kita pelan-pelan untuk mengarah ke yang itu gitu, lebih religius gitu. Konsep modern tapi religius gimana ya mam ya, kan asik kan mam ya. Udah cukup, ada pertanyaan lagi kah? Ada dong. Pertanyaan selanjutnya, dari segi karir, apa yang menjadi angan-angan kamu saat ini? Ini nih yang agak berat nih. Ingin menuntut sesuatu, nanya-nanya itu enggak, cuman kepo aja, kepo. Agak berat karir ya mam, karir ya. Oke lah ya. Kalau karir sih aku jujur aku udah bersyukur banget udah bisa bekerja berkarir di tempat yang sekarang mam. Aku bersyukur banget ya dengan segala macam tantangannya, halangannya, rintangannya. Dulu bagaimana aku untuk bisa ya maksudnya gimana aku kebayang dulu untuk bisa masuk ke perusahaan ini gitu loh, ya kan? Kebayang kan kayaknya nggak ada di angan-angan ya. Berjalan begitu aja sepertinya. Jadi kalau untuk karir sih aku lebih ke mengalir aja gitu, karena ya namanya karir itu pasti banyak banget kekecewaan mam, banyak banget kekecewaan pasti. Kita berharap, berekspektasi, tapi ternyata kita belum bisa sampai ke situ. Pasti. Nah di titik yang sekarang aku yang udah semakin umurnya nggak muda ini, aku udah bisa di level yang untuk mengikhlaskan ketika aku belum bisa mencapai satu titik karir tertentu nih mam nih. Aku udah it's okay, itu berarti Tuhan Belum rezeki. ya, itu berarti Tuhan itu punya apa ya, target Rencana kapan lain, punya rencana kapan gue harus di titik yang itu gitu kan. Mungkin kalau gue sekarang memaksa untuk sampai ke titik yang itu dengan segala macam upaya yang licik, yang menjilat atau yang curang segala macam, akan beda nanti dampaknya gitu kan, ya kan, bener kan. Jadi sekarang untuk karir sih aku lebih mengalir aja, bekerja dengan yang baik aja, nggak sampai melakukan kecurangan-kecurangan yang bisa mengakibatkan aku jadi dipecat gitu kan. Karena di umur segini mau nyari pekerjaan yang settle kayak gini gimana gitu kan, udah ada anak-anak, udah ada kebutuhan gitu kan. Jadi kalau misalnya pekerjaan juga memang susah, jadi kita nikmatin aja, kita syukuri apa yang udah ada. Iya, makanya aku udah sekarang untuk karir ya aku mengalir aja deh gitu. Gitu deh. Betul sekali. Nasib dan tujuan kita bakal berlabuh di mana? Betul sekali. Apakah masih ada pertanyaan lagi, mam? Banyak dong. Aduh, nih. Nah, ini kan masih dikit loh, biarin aja. Masih banyak pertanyaan, aku tunggu ya. Terus dari aku, apa yang kamu harapkan? Maksudnya? Kamu mengharapkan apa dari aku? Oh, maksudnya aku pengennya kamu kayak mana gitu ya? Iya. Oh ya, ampun, bahasaku salah ya. Ya enggak sih, ya bener sih. Cuman aku yang mungkin agak loading. Oke. Ayo, kamu maunya aku gimana gitu ya? kamu kepengennya aku gimana? Ya aku maunya kamu ya tetap seperti ini aja gitu. Dari dulu kita berteman, bersahabat sampai sekarang, ya kamu seperti ini aja gitu. Nggak ada yang aku pengen kamu harus begini begitu, harus perfect, harus sempurna. Karena menurutku ya udah nobody perfect gitu. Dan menurutku kita udah bisa menjalin rumah tangga sampai dengan berapa tahun gitu mam? Hampir 16 tahun. Ya udah kamu kayak gini aja gitu. Kemana ini 16 tahun? Aduh, nanti nunggu ada bonusan ini. Kalau nggak nunggu adsen ini pecah dulu nih. Oke. Berarti nunggu adsen. Guys, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe supaya kita tambah maju, tambah berkembang channel kita. Jadi kita bisa sering-sering bulan madu. Ya, ini yang ditanyakan aku loh. Aku maunya gimana kok, malah ini maunya kamu gitu. Bagaimana ceritanya ini, woi? Oke. Silakan.
Ya aku maunya kamu tetap seperti ini aja, tetap seperti dulu, menjadi temen, menjadi ibu dari anak-anakku, menjadi istri juga. Gitu aja, tetap menjadi sesantai ini aja loh, Mam. Ya, betul. Aku tidak perlu yang ada dirubah atau ditambahkan gitu. Ya, kalau aku sih pada intinya ketika kamu memberikan aku kebebasan untuk bergaul dengan orang lain itu udah yang aku harapin banget dari kamu gitu loh, Mam. Itu udah hal yang aku harapin dari kamu ketika kamu memberi aku kebebasan atau waktu untuk aku bersosial life atau bergaul dengan orang lain gitu. Itu aja sih cukup gitu. Ya, karena kan kamu juga kan sama aku juga seperti itu, tidak mengkekang aku berteman dengan siapa, mau pergi kemana, asalkan semua itu jelas kemana dan dengan siapa. Sama juga seperti kamu. Oke. Gitu. It's okay. Itu masih ada pertanyaan lagi kah, Mam? Aduh, nih. Selanjutnya, pernah nggak kamu merasakan sakit hati dan kehilangan? Aduh. Kenapa makin malam makin berat? Ini pertanyaannya sakit hati dan kehilangan ya. Yang mana dulu nih? Yang sakit hatinya dulu deh. Sakit dulu dong, kita Ya. Sakit hati pernah. Tapi jujur aku nggak pernah ngerasain sakit hati yang sesakit hati ini nih, Mam. Nggak pernah. Sakit hati pernah kayak mendapatkan penolakan dulu, terus mendapatkan perlakuan kayak dulu kan aku dari latar belakang keluarga yang nggak punya kan, Mam, bukan yang lahir jadi orang kaya gitu kan. Kayak lingkungan pertemanan yang nggak sehat, yang zaman dulu kalau misalnya hidup di kampung tuh bullying, abuse gitu segala macem, sering ngalamin kayak gitu. Tapi itu semakin membuat aku tuh kuat gitu. Sakit hati pernah gitu. Itu sakit hati rasanya saat itu, cuman nggak sesakit hati sekarang. Pengen tahu pengen tahu apa yang bikin aku sakit hati? Ya. Ketika kita udah berekspektasi sama orang, berharap orang itu akan membantu kita, ekspektasi kita tuh udah tinggi banget nih, karena kita yakin gue ini udah baik juga sama lo gitu loh. Lo balik ya. Ya, gue berharap ya lo sedikit kebesaran hati lo ya untuk ngebantu gue gitu kan. Tuh sebenarnya nggak besar banget sih ekspektasiku sih, Mam. Tuh, dan itu bisa banget dia lakuin gitu kan. Tapi justru itu dia nggak mau ngelakuin. Ya, dia nggak mau ngelakuin itu dan justru membuat ini nih kita itu nggak bisa membantu satu orang untuk apa gimana sih, Mam, maksudnya membantu satu orang itu tidak bisa merubah dunia, ya kan? Padahal apa yang tapi bisa dia lakukan itu bisa merubah dunia orang itu, bener. Jadi tapi apa yang kamu lakukan untuk satu orang itu bisa merubah dunianya. Tuh, dengan itu kamu tidak mau membantu dia, merubah dunianya gitu. Merubah dunia dia itu akan berpengaruh besar untuk dunia dia dan seterusnya. Betul. Nah, jadi kebaikan dan keburukan nih ya. Kebaikan dan keburukan itu ketika lo nggak mau melakukan kebaikan untuk satu orang itu bisa berpengaruh ke kehidupan dunianya orang tersebut gitu loh, berakibat buruk gitu kan. Iya, benar. Ya, apa? Malam lah itu ya. Makanya apa ya? Aku sih pengennya nanti suatu saat kalau aku punya karir yang bagus, aku berada di posisi atas. Ya aku sebisa mungkin untuk bijak dan menggunakan jabatanku dengan sebaik-baiknya, tidak menyakiti orang. Itu aja lah. Itu aja. Apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku lakuin, aku coba lakuin yang terbaik gitu kan, sesuai dengan kapasitas segala macam kan, Mam ya. Kalau bisa orang lain jangan merasakan apa yang kita rasakan. Ya, itu sih aku sesakit hati itu sih kayak aku udah berekspek ke orang itu, ternyata berharap ternyata kita tuh cuman dianggap apa sih loh gitu, sama aja kayak. Nah itu aku salahnya di situ, aku terlalu merasa dia bisa ngebantu aku gitu. Itu sih, Mam. Tapi sekarang udah lebih ke apa ya, sakit hatiku itu begitu aku curhat, berusaha memaafkan, begitu aku sholat, aku curhat sama Tuhan, itu lega banget, Mam. Karena aku sekarang istilahnya untuk hal-hal kayak gini, selain aku cerita ke kamu, aku lebih sukanya ngadu ke Tuhan. Tuh. Kalau aku ngadu ke kamu ya pasti nangis ya kan. Terus solusinya juga ya mungkin lebih ke emosional juga ya, Mam ya. Karena aku cuman bisa berpikir kasihan sama kamu, terus berpikir
aku bisa bantu apa gitu kan. Bakalan down gitu. Aku paling cuma bisa bantu menguatkan untuk istilahnya ya berusaha supaya kamu tetap tenang, tetap semangat. Paling cuma bisa begitu, tapi aku tidak bisa membantu yang lebih daripada itu. Iya sih ya, yang kamu lakuin udah bener banget sih ya. Dan di samping itu yang sekarang ngebuat aku lebih suka curhat ke Tuhan ya mungkin karena ya tadi di awal pertanyaan kamu apa yang paling terasa beda sama diri kamu, yaitu aku sekarang kayak ngehadapin masalah itu lebih it's okay gitu. Aku lebih enak cerita ke Tuhan aja gitu. Itu sih. Kalau curhat sama orang lain selain aku ya, itu tidak menyelesaikan masalah, malah ntar bakal menambah masalah yang lain. Iya sih. Aduh, ada. Dan yang satu apa tadi pertanyaannya, Mam? Pertanyaan. Sakit hati sama sakit hati dan apa kehilangan kalau nggak salah. Ya, pernah nggak kamu merasakan sakit hati kehilangan? Kehilangan terbesar aku sih ya, Mam ya. Kehilangan terbesar aku tuh kehilangan your dad, your father. Apa ya? Papa itu dulu tuh udah aku anggap kayak best friend banget ya, Mam ya. Zaman-zaman almarhum masih ada itu kayak aku mau konsultasi beli barang yang besar kayak misalnya beli mobil, beli tanah. Itu aku selalu ceritanya ke Papa dan Papa yang nganterin ke lokasi tanah. Itu terus kayak kamu mau beli mobil, Papa nganterin sampai ke showroom. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh aku kehilangan banget gitu, Mam, dulu. Dan kehilangan sampai sekarang ya masih kehilangan lah sosok seperti itu ya. Terus pernah dulu aku tuh awal-awal nikah tuh kan sering ribut sama kamu ya. Iya, sering ribut. Masih pengantin baru itu ya wajar ya, masih memahami sifat masing-masing, karakter masing-masing, belum saling mengenali gitu. Yang dulu kan aku tipikalnya yang liar banget kan, yang marah dikit marah dikit keluar gitu pokoknya pengennya. Terus kamu juga yang ego nggak bisa, kamu yang ego gitu kan. Pokoknya harus sama aku terus. Pokoknya masalah harus selesai sekarang gitu. Kan padahal kan kadang-kadang nggak bisa juga masalah itu selesai, nanti dulu reda dulu gitu kan. Kamu nggak aku dulu berpikirnya cuman ya udah biar cepat selesai, biar nggak berlarut gitu. Dulu berpikirnya egois, tapi sebenarnya kan nggak bisa langsung selesai saat itu juga, malah kita kayak bocah gitu kan jatuhnya kan, udah ngamuk selesai. Enggak, redam dulu, ada jedanya sejam 2 jam biar nongkrong di luar sambil ngerokok gitu kan. Udah nanti juga enakan lagi gitu. Nah dulu Papa itu yang suka ngeredam aku banget gitu. Dia itu kalau ngomong kalau biar asal kamu tahu nih ya, jujur aja nih ya. Dulu itu almarhum kalau aku lagi ada masalah sama kamu, dia nggak pernah di pihak kamu. Ya kan? sama. Kayaknya kadang ya kalau aku nih ngerasa orang tua aku tuh kalau aku lagi ribut sama kamu, ada masalah sama kamu, baik pun papa maupun mama, nggak pernah yang membela aku. Aku kadang sakit hati ya, kan aku ini siapa sih sebenarnya? Ya karena mungkin mereka udah tahu kamu lah ya, Mama ya. Dan ini positifnya dari hal itu karena kan papa sama mama ngejaga aku. Aku ini kan suami kamu. Kalau mereka ngemusuhin aku juga, aku lepas, anaknya jadi janda dong. Yes, berantakan dong kita ya kan. Nah itu bagusnya. Dan mereka juga berpikirnya apa ya, tadi lupa. Ya, jadi dulu papa itu, Mam, pernah lo nongkrong di Pekor waktu kita ribut itu. Pernah nongkrong di Pekor segala macem itu kan. Dulu tuh kita keluar, terus pas kayaknya kamu orang kemana gitu, nongkrong di Pekor, ngobrol-ngobrol aja. Terus pernah waktu itu kamu ribut besar sama aku, kamu tuh sampai nyusul ke kantor ya sama papa ya. Iya. Pernah itu tuh pernah. Dan papa di situ posisinya bingung kan, di tengah-tengah, nggak nganter bagaimana gitu kan. Itu jeleknya kamu tuh, jelek banget dulu itu, Mam, sumpah, Mam. Karena pengen langsung selesai itu tadi ya, nggak mau menunggu, nggak mau berlarut gitu. Jadi mungkin papa bingung, nggak diantar pergi sendiri nanti jadi masalah gitu ya kan. Nah, terus inget nggak dulu yang waktu pas malam-malam itu dia itu kan suka nongkrong sama teman-temannya kan, dulu itu suka apa segala macam itulah ya dulu ya. Nah aku tuh kan ribut sama kamu, aku tuh yang pergi keluar gitu kan.
Nah maksudku tuh cuman mau ngadem aja, nanti juga pulang lagi. Tapi dengan tanpa aku sadarin terjadi kehebohan di rumah itu, kamar orang jadi ribut besar kan. Aku kan waktu itu kan ke tempat kosan temanku. Nah, kan papa sampai nelpon, sampai nangis suruh pulang. Pulanglah nak, ini segala macam. Ingat nggak? Iya kan, ya kan. Itu tuh, itu yang bikin aku kehilangan kayak momen-momen orang yang apa sih kalau orang Jawa bilang itu ngegandolin gitu loh, Mam. Ngegandolin itu kayak yang sini aja gitu, nggak ada lagi yang kayak ya, sekarang kan kamu sama anak-anak ya. Maksudnya sosok temen atau sahabat yang nggak mau ngelihat aku terjadi apa-apa gitu. Itu yang hilang sih, Mam. Itu kehilangan terbesarku gitu. Ya, tapi justru dari situ aku belajar. Setelah sekian tahun aku berpikir, oh ternyata ada hikmahnya juga ya, papa nggak ada itu kan di saat umurku itu memang udah siap untuk kehilangan. Artinya mau nggak mau harus siap. Jadi sekarang aku berpikirnya, aku sekarang berpikirnya aku harus jadi sosok yang seperti papa gitu. Aku mau jadi sosok yang seperti itu gitu sih, Mam. Kira-kira seperti itu ceritanya. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Kayaknya satu lagi aja ya, karena udah takutnya kelamaan kan ya. Harapan kedepannya apa? Harapan kedepannya sih yang paling banget aku pengenin sih channel ini berkembang pesat. Amin. Channel ini berkembang pesat. Menurut aku ini adalah investasiku. Aku di sini merasa diapresiasi oleh YouTube, ya kan? Aku merasa diapresiasi. Semakin aku bekerja keras, semakin hasilnya terlihat. Ya kalau di sini kan ya, Mam ya. Bukan berarti di karirku aku nggak diapresiasi, tetap diapresiasi kan. Tapi beda, ini konsepnya beda nih. Ini menurutku adalah investasi untuk masa depan gitu kan. Jadi konten atau channel ini adalah bisnis jangka panjang sih menurutku ya, Mam ya. Itu sih harapannya. Ini berkembang pesat, kamu sehat-sehat aja, anak-anak sehat-sehat aja, terus aku juga sehat gitu kan, Mam. Pokoknya doa yang terbaik ya, yang baik-baik aja semuanya. Oh ya, satu. Aku tuh pengen banget umroh. Amin. Pengen banget umroh. Amin. Gitu. Amin. Entah kenapa dulu aku tuh nggak berpikir umroh gitu. Sebenarnya kita bisa sih, Mam ya. Tapi entah kenapa belum terpikir. Tapi sekarang ini aku tuh Sekarang gini, kalaupun kita misalkan punya uang, punya ini, tapi kalau misalkan belum panggilannya dari Allah, nggak bisa pergi. Kadang ada aja ininya, halangannya. Nah, sekarang ini aku udah di tahap yang pengen banget umroh. Mudah-mudahan sih ada rezekinya. Itu aja ya. Udah, Mam, ini udah. Tetap berdoa. Ya sih. Dan ada jalannya untuk bisa ke sana. Oke. Ini udahan. Ya udahlah, teman-teman ya. Udah panjang lebar, takutnya bosen ngedengerinnya ya, teman-teman ya. Jangan kalian bosan, lain kali kita sambung lagi aja. Mudah-mudahan dari obrolan kita yang santai ini ada yang bisa diambil hikmahnya. Kalaupun ada yang ke distract, ada tersinggung, mohon maaf. Itu nggak ada sama sekali unsur kesengajaan gitu kan, nggak ada sama sekali. Ya masalah aku sakit hati atau apa ya, pernah sakit hati gitu kan sama ada lah, pernah setiap manusia pernah sakit hati gitu. Tapi jangan ada yang tersinggung ya gitu, karena ya kan kita nggak tahu ini untuk siapa ya kan. Teman kita cuma dia doang, itu kita cuma dia doang, enggak. Ya kalau misalnya tersinggung dan sadar ya itu oke gitu kan ya, nggak apa-apa sih. Tapi nggak ada niatan untuk menyinggung atau menyudutkan satu orang. Tahu pertanyaan Nggak tahu, bener-bener nggak tahu. jadi kan itu pertanyaan spontan yang aku kasih ke kamu dan belum dipikirin, ntar mau jawab seperti ini deh, enggak kan? Aku baru tahu tadi. Ya dan itu jawabannya juga yang keluar yang ada di aku, yang terjadi sama aku, no settingan. Iya. Oke teman-teman ya, jadi makasih banyak ini karena kayaknya di sini udah semakin malam, nggak enak itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya podcast ini rame, kita bikin lagi yang kayak gini ya, Mam ya, interview ya, question and answer, tanya and jawab gitu teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe. Mohon pamit, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.